Kalau pemilu yang akan datang, gimana prediksi Bapak? Apakah bisa kita selenggarakan dengan aman? Karena ada yang khawatir APBN-nya nggak cukup nih Pak. Ya ini yang pertama, ini adalah pertama kali kita mengadakan pemilu serentak dengan pilkada serentak di tahun yang sama. Ini pertama kali. Jadi kalau melihat sekarang yang kita rasakan ya kelihatannya kok ya biasa-biasa saja. Seperti yang lalu-lalu, seperti 5 kali pemilu yang lalu, saya kira akan aman dan akan damai. Tetapi karena zamannya sudah berubah, ya kita harusnya mulai memanfaatkan teknologi, adopsi teknologi untuk menciptakan infrastruktur digital untuk demokrasi kita. Saya kira kita sekali lagi harus mengurangi kampanye-kampanye yang melibatkan mobilisasi massa. Saya kira kita menggunakan Vicon, video conference, atau menggunakan media informasi yang kita miliki. Sehingga juga biaya bisa ditekan. Untuk biaya pemilu sendiri kan katanya masih belum turun. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sehingga banyak yang ragu, ini jadi nggak? Sudah turun. Terus sehubungan dengan itu, Bapak sebenarnya udah berapa kali ya menegaskan nggak ada tuh kamus Bapak untuk 3 periode. Bahkan bilang yang kampanye itu orang cari muka, orang menjorokkan. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Kan nggak apa-apa, yang paling penting jangan anarkis gitu aja, yang paling penting itu aja kok. Baru tataran wacana kan. Sehingga banyak yang nafsirkan ini Pak Jokowi juga yang juru ini. Gitu. Ya juga boleh-boleh saja, orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Kalau yang tadi itu Pak, kan beban Bapak bilang tadi yang pemilu udah turut. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota, Pak? Dananya? Ya pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, sudah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya, ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada, artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Saya kira ini adalah proyek yang 80% nanti
kita ingin dibiayai oleh investasi, oleh sektor swasta, oleh KPBU, dan kurang lebih 20% dibiayai oleh APBN dan jangkanya panjang. Tapi kita udah mulai pindah 2024. Ya kita harapkan kalau kementeriannya, kantor-kantor kementerian sudah jadi, kalau belum kan ya juga kenapa sih harus 2024? Gradual lah ya. Bisa gradual. Tapi kembali ke 2024. Dalam bayangan Bapak, presidennya seperti apa yang Bapak idolakan atau Ya saya harapkan? kira survei kan jelas. Nggak akan keluar dari yang disurvei itulah, saya kira. Nggak akan ada tahu-tahu nongol kandidat baru gitu. Sangat sulit menurut saya. Jadi yang ada di survei itu lah yang disajikan nanti oleh partai-partai, karena apapun yang bisa mengusung kandidat ini adalah dari partai atau gabungan partai. Jadi ya tanyakan nanti ke partai-partai, tetapi dari sisi saya yang paling penting program pembangunan ini harus berkesinambungan. Jangan sampai ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, gonta-ganti kebijakan. Nah ini kita akan tidak bisa maju. Jadi terus berkesinambungan, itu yang kita harapkan itu. Ya mengenai capresnya siapa ya nanti tunggu tanggal mainnya, kalau partai-partai sudah mengumumkan ya itulah calonnya. Pak Kani kok tanya mengenai capres ini anunya apa sih sebetulnya? Karena banyak yang duga Bapak akan mendukung Ganjar gitu loh.